Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kepada para santri sekalian dan ustadz dan guru-guru yang hadir pada kesempatan salat zuhur pada siang hari ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita banyak kenikmatan berupa nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam. Selawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga menuju zaman terang benderang. Dan kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti risalahnya hingga datangnya yaumul qiyamah. Berdirinya saya di sini pada kesempatan salat zuhur hari ini guna untuk membawakan kultum yang berjudul alasan mengapa kita semua yang ada di sini harus betah di pondok. Seperti yang kita tahu bahwa di pondok merupakan tempat untuk melakukan sebuah amal kebaikan. Dan di pondok kita bisa melatih kemandirian, kerja keras dan sifat untuk baik dalam bergaul. Dari kita yang sekian banyak ini, untuk mengontrol sikap-sikap egois dan untuk menikmati kesenangan sendiri. Dan kita bisa menyesuaikan terhadap sifat-sifat orang yang berbeda dari bermacam-macam orang, dari berbagai karakter sifat. Tujuan pertama kita dimasukkan ke pondok dari orang tua kita adalah yang pertama adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di pondok kita bisa melakukan berbagai amal seperti sholat tahajud, sholat 5 waktu, bisa berjamaah, puasa sunnah, dan menghafalkan Al-Quran. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diberikan iman Islam, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Yang kedua, alasan kita dimasukkan ke pondok adalah untuk membahagiakan kedua orang tua kita. Seperti yang kita tahu bahwa di pondok ini masing-masing dari kita memiliki orang tua, yaitu ayah dan ibu. Untuk membalas perjuangan ibu kita yang telah merawat kita dari kecil, mengandung, menyusui, dan merawat kita dari yang kecil hingga saat ini. Perjuangan ibu kita pada saat kita masih kecil, contohnya seperti dia rela bangun tengah malam untuk memastikan bahwa kita sudah tidur dalam keadaan nyenyak dan aman. Terlebih-lebih lagi pada saat kita sakit, saya pernah mendengar ibu saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memindahkan sakit yang saya alami kepada dirinya sendiri tanpa memikirkan kondisi kesehatan dirinya sendiri. Dan ketika kita sedang tidur, kita kencing di atas ranjang dan siapa yang membersihkan kalau bukan orang tua kita? Dan kita pernah buang air di pakaian ibu kita yang sudah dalam keadaan bersih dan tubuhnya dalam keadaan bersih, tetapi dia membersihkan tubuh dan bajunya dalam keadaan ikhlas dan tanpa mengharapkan imbalan dari kita sedikit pun. Ibu saya pernah bercerita kepada saya
Di saat saya masih kecil, pada saat saya bangun tidur, saya meminta untuk ke kamar mandi, tapi ditemani sama mama saya. Pada saat di kamar mandi, saya buang air di badannya, tetapi katanya dia membersihkan dengan tertawa. Sungguh mulia malaikat yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam wujud ibu saya. Kedua, perjuangan ayah kita. Tentunya kita masuk di pondok ini bukanlah sebuah hal yang gratis. Ada SPP yang harus dibayar dan uang bulanan yang terus dikirimkan. Dan orang tua kita, terkhusus ayah kita yang telah bekerja keras di rumah, yang menahan lapar, terkadang dia sampai lupa mandi karena harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan kita yang berada di pondok. Dan kasih sayang seorang ayah yang juga tidak mengharapkan imbalan dari anaknya sendiri. Dan ketika kita berada di pondok, mengaji merupakan hal yang bisa membanggakan kedua orang tua kita, karena Nabi Muhammad SAW bersabda, Man koral qura dawabila bima fiyul bisa walidah hujan yaumul qiyamah, yang artinya barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya akan dipakaikan mahkota kepada orang tuanya pada hari kiamat. Yang ketiga, di pondok juga kita bisa mendapatkan banyak ilmu agama dan ilmu duniawi. Ilmu agama seperti kita melaksanakan tarbiyah rutin dan mendengarkan taujihat pagi. Dan ilmu duniawi yang seperti kita jalani saat ini, bersekolah dari hari Senin hingga hari Sabtu. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menjadikan orang tua kita sebagai alasan mengapa kita harus betah di pondok, untuk membahagiakan kedua orang tua kita. Jadikanlah itu sebagai kekuatan yang bisa membuat kita sangat betah dan menjalankan aturan-aturan yang berada di pondok dengan sangat ikhlas. Sekian kutub yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Mungkin masih jauh dari kata sempurna. Saya tutup. Subhanallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.